surga murid-muridnya, tapi tetap melalui hisab. Jadi saya tanpa hisab. Berikutnya saya menyatakan tidak ada wali yang bisa nanggung muridnya dan kedua orang tua serta anak-anaknya masuk surga tanpa hisab kecuali aku sendiri. Jadi saya juga menyatakan tidak ada wali yang mana muridnya kalau nazar didatangi kanjeng Nabi, kemudian dikawal sampai di alam barzah, di alam kubur, didampingi Nabi sehingga tidak ditanya oleh Munkar dan Nakir, didampingi terus oleh kanjeng Nabi sampai di mahsyar sehingga tidak melalui timbangan amal, didampingi terus oleh kanjeng Nabi sampai di sirat sehingga selama di sirat tidak ada cegatan. Melintas di sirat lebih cepat dari kedipan mata. Kemudian juga tidak ada murid toreko yang langsung bersama Rasulullah di golongan pertama masuk surga kecuali murid musyawarah. Jadi ini di antara koromasi yang tidak bisa ditiru oleh wali manapun. Jadi dan mohon maaf kepada yang lain jangan tersinggung, tapi ini murni adalah bisyarah dari kanjeng Nabi kepada Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Dia menyatakan ini kanjeng Nabi. Karena ada laporan kemarin di satu daerah, ya, ada ulama yang datang menanyakan tentang Thariqah Tijaniyah. Setelah dijelaskan wah ini keren saja. Ya silakan. Kenapa? Untuk bisyarah tidak percaya enggak apa-apa. Kalau hadis tidak percaya kan kafir. Berarti tidak kebahagiaan. Sehingga orang yang mendapatkan ya ditarik oleh sedis jadi murid-muridnya belum tentu orang yang pintar, belum tentu orang yang alim alama. Banyak orang yang alim alama dan mengatakan Thariqah Tijaniyah thariqah terbaik, tapi dia tidak mengambil bijaknya. Jadi kelas alimnya 3 dunia ada. Alim. Dan keilmuannya tersohor di dunia Islam. Dan menyatakan Thariqah Tijaniyah itu thariqah yang benar. Thariqah yang mu'tabar sahih dengan sanad nyambung kepada Rasulullah. Kurang apa? Tapi dia tidak mau ngambil. Kenapa? Tidak diberi rezeki untuk itu. Ya kalau tidak, ya repot. Kenapa? Contohnya, saya tanya, bagaimana rasanya soto? Enak apa tidak? Enak. Tapi ada orang yang tidak mau soto kan? Ya, kalau lagi sakit tidak ada melihat makanan sudah enak, tidak ada makanan enak sudah. Demikian juga orang yang punya ilmu tapi tidak diberi selera oleh Allah untuk mengambil kebaikan dari ilmu-ilmu yang ada, maka ya seperti orang yang sakit sariawan, orang yang sakit emah, jadi kalau makan muntah. Ya seperti itulah. Ini diantara karomahnya Syekh radhiyallahu banyak karomahnya Syekh. Di antaranya karomah Syekh yang tidak bisa ditiru oleh karomawan lain adalah banyak murid-muridnya yang yaqdah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya beliau, muridnya yaqdah dengan Rasulullah dan banyak. Contohnya khalifah pertama. Jadi saya punya murid pertama sejak umur 20 tahun sudah jadi muridnya Syekh. Umur 21 ketika saya taraki terus naik kondisi kepangkatannya sehingga Syekh malu untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Sehingga pertanyaan-pertanyaannya termasuk permintaan jaminannya disampaikan melalui muridnya, yaitu
Arabi, Muhammad Al-Arabi Ad-Damrawi. Jadi permintaan-permintaan Syekh disampaikan melalui beliau. Kenapa Syekh tidak berani menatap Kanjeng Nabi? Karena makin tinggi ya makin ya nilainya dan juga kewibawaannya makin dahsyat. Syekh tambah tidak berani. Maka menyuruh khalifahnya ini untuk mengajukan permintaan-permintaan tersebut, karena memang secara ini walaupun sudah yakin dengan Rasulullah, tapi nilainya belum mendapat sebagaimana yang dicapai oleh Syekh radhiyallahu anhu, Syekh Muhammad Al-Arabi Ad-Damrawi, yang tiap hari minimal 24 sampai 25 kali yang dengan Rasulullah. Tiap hari. Padahal wali kutub yang lain, pemangku thariqah, banyak yang tidak sampai 100 kali yang dengan Rasulullah. Muridnya Syekh ada yang 24 kali sehari yang dengan Rasulullah tiap hari. Kemudian yang lain dari keistimewaan Syekh radhiyallahu anhu tentang yang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh sejak umur 46 tahun sampai wafatnya tidak pernah putus pandangannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Yaitu hati yang walaupun orangnya tidur, hatinya tidak tidur. Kali Nabi menyatakan untuk diri beliau pribadi, yaitu walaupun mata beliau tertidur, akan tetapi hati beliau tetap tidak tidur. Demikian juga orang yang mendapatkan martabat wali kutub, maka mendapatkan kondisi-kondisi seperti itu. Salah satunya Syekh radhiyallahu anhu. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, ini tentang apa? Karomah Syekh yang sifatnya maknawi, yang sifatnya juga ukhrawi. Salah satunya selawat Fatih. Selawat Fatih Syekh menyatakan, sebagaimana sudah saya jelaskan, martabat selawat Fatih